Dan silakan kalian bisa mungkin membuat catatan-catatan selama kegiatan Matsama, karena insya Allah nanti di akhir kegiatan akan ada kuis-kuis berhadiah ya. Jadi kalian siap-siap untuk mendapatkan hadiah dari MTS Negeri 8 Kebumen insya Allah. Kita langsung saja awali kegiatan Matsama pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan silakan kami sampaikan, kami berikan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Bapak Dr. Andes Mukhtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Kepada Bapak Kepala Tata Usaha MTS Negeri 8 Kebumen beserta para stafnya yang saya hormati, kepada Bapak rekan struktural MTS Negeri 8 Kebumen yang saya hormati, dan kepada para Dewan Guru MTS Negeri 8 yang saya hormati pula. Dan tidak lupa kepada seluruh siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 8 Kebumen yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, pagi ini, kita bisa bertatap muka melalui virtual ini guna turut serta mengikuti masa ta'aruf siswa Madrasah MTS Negeri 8 Kebumen ini tahun pelajaran 2021-2022. Semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa alam dunia ke-8 menuju alam terang benderang, bisa menikmati dengan suasana merdeka. Dan tidak lupa kepada keluarga dan juga semoga pula kita selaku umatnya semoga tergolong umat yang akan mendapatkan rahmah. Amin. Para peserta Matsama tahun pelajaran 2021 tahun 2022 dilaksanakan. Yang pertama adalah ucapkan ahlan datang bergabung dalam acara ini. Dan yang kedua adalah ucapan banyak terima kasih atas turut siswa-siswi kelas 7 sebagai siswa baru dalam mengajar. Semoga ini akbawa dan
alam selanjutnya mana kalian akan menemukan dunia pendidikan MS negeri 8 Kebumen ini yang boleh adalah sebagai pendidikan baru buat kami. Dan sedikit kami sampaikan ke peserta siswi kelas 7 yang saya banggakan bahwasanya pendidik baru di 8 Kebumen tahun pelajaran 2022 alhamdulillah berjalan lancar dan tentunya ada kendala arti pun bahwasanya pada suasana ini adalah kita masih dalam karena masih ada wabah COVID-19. Namun tidak berarti akan karena kita dalam upaya belajar mencapai prestasi. Selanjutnya sampaikan diinformasikan bahwasanya masa Sanawiyah Negeri Kebumen ini menerima siswa baru sejumlah 259 peserta didik. Termasuk kalian semua mengucapkan selamat bergabung berada di tengah madrasah kita yang tercinta ini. Semoga kalian adalah siswa-siswi yang akan menerima sesuatu yang kaitannya dengan dunia pendidikan dengan rasa aman dan nyaman. Dan peserta didik buat kalian semua tentunya kami memahami bahwasanya latar belakang kalian antara satu dengan yang lain adalah berbeda. Ada yang berasal dari madrasah ibtidaiyah, ada yang berasal dari sekolah dasar, yang mana hal ini adalah memiliki karakter dan nilai yang berbeda. Tentunya di saat kalian berada di pendidikan dasar MD ataupun SD. Mula kalian berada di tingkat MTS Negeri 8 Kebumen ini. Karena kita menyadari, karena kalian adalah semua berasal dari lingkungan berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda, termasuk dalam pembelajaran masa tingkat SD pun berbeda. Nah, untuk itulah sangat adanya masa orientasi atau yang dikenal dengan masa mengenai lingkungan madrasah kepada kalian semua. Kalian sudah menjadi keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen. Untuk itu, suatu laksanakan proses pembelajaran yang lebih jauh supaya kalian mengetahui tentang kondisi pada madrasah itu sendiri. Melalui kegiatan inilah yang diharapkan kalian selaku peserta didik baru yang nantinya akan dikenalkan dengan sistem dan dikenalkan khas pembelajaran, dikenalkan dengan karakter dan budaya yang ada di lingkungan masa yang bagi kalian semua. Para siswa-siswi MTS Negeri 8 Kebumen, wabil khusus kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan.
Di sisi lain bahwasanya kegiatan sama juga tidak lepas isi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dari Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah. Apa itu untuk cetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, akan tetapi juga matang secara spiritual dan keindonesiaan. Yang dikandung maksud adalah betul-betul sebagai siswa yang berarti tanah air Indonesia. Namun demikian, kebutuhan untuk melaksanakan materi ini masih memiliki ada kendala yang tidak akan, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa masih adanya paparan COVID-19. Namun sekali lagi kan bukan berarti dalam kita semua itu tetap semangat dalam menggapai ilmu pengetahuan, mencapai sukses dan menggapai yang dia ingin. Karena itu mengingat pentingnya kegiatan madrasah ini dalam proses pendidikan madrasah. Oleh karenanya kegiatan madrasah dilakukan dengan virtual, menggunakan sarel, menggunakan teknik pengacara dari seperti yang kita lakukan. Dan tentunya dasar daripada melaksanakan materi tersebut adalah adanya beberapa dan peraturan yang dijadikan landasan dalam kegiatan madrasah. Di antaranya satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Dan yang ketiga adalah Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang kesiswaan. Dan yang keempat, Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan yang kelima, Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan. Yang adalah Permendikbud RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang ekstrakurikuler. Yang 7, Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Dan yang kedelapan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Itulah dasar-dasar daripada kegiatan sama itu harus kita lakukan
kita perkenalkan kepada para siswi MTS Negeri 8 kelas 7 ini. Adapun di sisi lain bahwasanya apa yang kita lakukan adalah tidak bertujuan prinsip dan azas. Kalau kita mengacu persetujuan, jelas bahwa kegiatan maksama ini adalah mempunyai tujuan, diantaranya adalah satu, mengenalkan lingkungan, nilai dan karakter khusus madrasah kepada kalian semua selaku siswa baru. Ya tentunya agar selama proses pembelajaran dapat tercipta rasa aman, nyaman bagi kalian semua untuk mengembangkan seluruh potensi diri kalian dan kemampuan kalian. Dan juga yang kedua adalah kultur atau budaya dan jiwa bangga kepada para peserta didik yang baru kalian semua kelas 7 ini untuk belajar bersama dan menyintai serta menjaga nama baik alma maternya. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk menanamkan kepada kalian semua dan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama, yaitu memahami, mengamalkan ajaran agama dengan jalur yang moderat dan karakter keindonesiaan, yaitu dengan pola pikir, perilaku dan budi pekerti sebagai bangsa Indonesia yang ramah dan santun. Dan mudah-mudahan ini nanti akan tertanam di hati sanubari dan jiwa kalian semua selaku peserta didik dari MTS Negeri 8 Kabupaten yang tercintai. Adapun yang kedua adalah prinsip bahwasanya pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah atau dikenal dengan singkatan maksama harus berpegang pada prinsip yang antara lain adalah yang pertama bersifat edukatif. Jelas maksama ini adalah tujuan mendidik supaya mempunyai nilai-nilai positif di dalam pengembangan pola pikir, kinerja dan lain sebagainya. Dan juga menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta. Di mana bahwa di dalam prinsip ini yang diharapkan bahwa seluruh peserta, kalian semua adalah menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif. Bisa mengembangkan dari apa yang sudah ada menjadi lebih baik. Dan juga memberikan pengalaman buat kalian semuanya yang sifatnya sangat menyenangkan. Dan tentunya adalah menjaga kesehatan kalian selaku peserta didik. Tidak lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Adapun rencana daripada kegiatan ini, ya tentunya kalian sudah mengetahui mulai hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2021 sampai tanggal 27 Juli 2021. Dan selama 2 hari ini adalah ditempatkan, diposisikan untuk selalu mengikuti kegiatan maksama dengan sebaik-baiknya melalui virtual. Mudah-mudahan ini tidak akan
melemahkan semangat, tapi kalian tetap semangat, setia mengikuti sampai akhir nanti. Semoga hal ini akan bisa bawa manfaat yang besar buat kalian. Dan tentunya materi-materi yang akan disampaikan itu adalah keterkaitan dengan pengenalan kalian terhadap profil dan lingkungan madrasah, dan akan memperkenalkan kalian nanti terhadap kurikulum dan sistem pembelajaran, dan juga akan memperkenalkan tentang tata tertib organisasi siswa dan ekstrakurikuler, dan juga akan mengenalkan kalian tentang moderasi beragama, dan tentunya akan mengenalkan kalian ciri khas dan pengembangan diri peserta didik. Dan untuk itulah kalian saya harapkan untuk tetap setia mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, jangan sampai terlewatkan. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kalian untuk bisa melangkah lebih baik manakala nanti sudah berada di MTs Negeri 8 Kuben ini dan sudah kenal tentang jati diri MTs Negeri 8 Kuben. Semoga saja kalian mengikuti dengan baik. Kami ucapkan selamat mengikuti dengan baik, dan untuk itu acara Matsama Masa Aruf Madrasah MTs Negeri 8 Kuben tahun pelajaran 2021-2022 kami resmi saya buka dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para siswa-siswi kelas 7 yang baru, kami selaku pimpinan di madrasah Negeri 8 ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala MTs Negeri 8 Kebumen, panjenenganipun Bapak Dr. Andas Mufdor. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati MTs Negeri 8 Kebumen. Yang saya hormati wali peserta didik kelas 7. Yang saya sayangi anak-anakku kelas 7, dari kelas 7A sampai kelas 8, kelas 7A sampai kelas 7H, yang saat ini sudah bergabung di Google Meet
atau yang tidak bisa bergabung di Google Meet bisa menonton live YouTube di channelnya MTS Negeri 8 Kebumen. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, kuat, tempat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan maksama tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu wali peserta didik dan anak kelas 7, untuk yang materi selanjutnya itu adalah arahan di panitia. Perlu kami perkenalkan dulu bahwa kegiatan maksama ini tadi sudah dibuka oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen, Dr. Basmu. Kemudian untuk nanti materi selanjutnya setelah arahan itu nanti ada profil madrasah, kemudian ada kurikulum, kemudian ada moderasi beragama, kemudian ada tata tertib dan tentang kesiswaan. Jangan lupa ikuti terus karena nanti di akhir kegiatan besok di hari kedua itu ada kuis yang hadiahnya tentu cukup memotivasi kalian juga semangat dalam kegiatan belajar. Perlu saya katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ahmad Safiuddin. Tahun ini diberi kesempatan untuk menjadi ketua panitia PBDC sekaligus menjadi ketua Matsama pada kesempatan tahun ini. Kemudian untuk kegiatan maksama ini, saya berharap kalian bisa mengisinya dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, meskipun keadaannya jarak jauh. Kemarin ada masukan dari katanya tatap muka, tapi karena kondisi yang memang belum memungkinkan, belum kami respon untuk kegiatan tatap muka. Apalagi di dekat kita di GOR itu dijadikan sebagai tempat untuk isolasi mandiri, sehingga kegiatan dilaksanakan tetap menggunakan Google Meet atau live YouTube. Kemudian saya di atas Negeri 8 Kebumen, selain tahun ini menjadi ketua panitia EPDP dan Maksama, tahun ini saya juga di sini di atas Negeri 8 Kebumen mengampu mata pelajaran sains IPA kelas 9, 9A, 9B, dan 9C. Kemudian untuk tugas tambahan saya di atas Negeri 8 Kebumen adalah sebagai wakil kepala bidang urusan kesiswaan. Jadi besok kita ketemu lagi di materi tentang tata tertib dan OSIS. Harapan saya selama kegiatan proses sama ini kalian bisa memaksimalkan diri. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas, kalian sampaikan saja
call center yang saya yakin kalian di grup kelas kalian itu ada semuanya. Jadi nanti harapan kami meskipun lewat daring, karena kalau didiskusikan secara maksimal, dibicarakan secara maksimal, nanti hasilnya juga lebih baik. Kemudian untuk absensi, nanti absensi tetap berlaku. Absensi makna tadi saya sudah share di grup. Ada materi yang pertama tadi, pembukaan sambutan dari kepala desa. Nanti juga akan di share absensinya. Kemudian kegiatan akan berakhir di pukul 10.40. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas nama Ketua Panitia. Dalam segala hal dari awal sampai akhir, nanti penutupan lancar. Kemudian kalau yang belum bisa maksimal, mudah-mudahan bisa maksimal. Kalau tetap tidak maksimal, silakan bisa berdata untuk mengikuti kegiatan sama di lab komputer dan lebih dokumen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Mabar weh. Mabar woi. Ayo gas. 10. Cecil. Guys, halo. Kecil FF. Weh, gurune teh sana, gurune. Bang. Balok Bang, balok. Semangat yo. Yo. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Yang saya cintai dan saya banggakan, peserta kelas 7 baru MTS Negeri 8 Kebumen. Semua bahagia pada kesempatan saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang profil MTS Negeri 8. Anak-anak kelas itu yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kita ketahui tentang profil MTS Negeri 8 ini karena sekarang kalian sudah menjadi peserta MTS Negeri 8 yang ternyata yang seharusnya juga kalian tahu seluk-beluknya, dan kemudian dengan tahu nanti kalian akan cinta kepada madrasah, kemudian setelah cinta kalian akan semangat untuk belajar dan nanti pada akhirnya akan menjadi peserta didik rajin, tangguh, unggul yang akan menjadi orang-orang yang berguna. Anak-anak yang saya cintai, perlu kita ketahui tentang profil MTS Negeri 8. Sejarah ternyata setelah kalian ketahui, mungkin ada orang ibu kalian atau kakak yang dulu pernah sekolah di MTS Negeri 8 Kebumen. Soalnya adalah bahwa MTS Negeri 8 Kebumen ini berdiri kembali pada tahun 1999.
970. Kalau kita hitung sekarang berarti MTS Negeri 8 ini sudah berumur 50 tahun. Tahun 71 sampai dengan 2001 berarti sudah berjalan 50 tahun. Yaitu tahun 71 didirikan cikal bakalnya Jemaah Madrasah Sanawiyah Penilik Islam atau MTS. Dulu pendiri madrasah ini adalah Lele, okami. Bibi, okam. yang dari yang rukun. Siapakah ini dikasih jarak kalau nama? Kemudian diberi nafsu. Jadi MTS Negeri tidak berada di lokasi yang tidak berjalan akan berdiri dari Kawedanan nomor 1 Gombong. Jadi tepatnya berdirinya di depan Masjid Kauman atau sebelah barat BRI Gombong yang sekarang sudah menjadi bangunan Balai KUA Kecamatan Gombong. Dulu di situ berdirinya. Di lokasinya dulu di sana, di mana? Di Jalan Kawedanan nomor 1 Gombong, tidak di Jalan Lapangan Manunggal ini. Kemudian pada perkembangan selanjutnya MTS ini berkembang karena di sana lokasinya sempit, kemudian pengembangan wilayahnya di Jalan Kawedanan ini pertama kali didirikan ada bangunan tahun 1986. Saya yakin kalian juga belum lahir, dengan dibangunnya 3 kelas di sebelah utara yang menghadap ke selatan. Itu pertama kali MTS Negeri Gombong pindah di Jalan Lapangan Manunggal. Dulu pertama kali didirikan dengan nama MTS P2AI, kemudian pada tahun 1982 MTS P2AI itu kemudian berubah nama menjadi MTS Negeri Rowokele Filial Gombong atau MTS kelas jauh dari MTS Negeri Rowokele. Itu pada tahun 82. Kalian juga belum lahir. Kemudian pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI tahun 107 tertanggal 17 Maret 1997, MTS Negeri Filial Rowokele ini kemudian dirubah, dinegrikan menjadi MTS Negeri Gombong. Dulu namanya MTS Negeri Gombong. Itu mulai tahun 1997. Nah, tanggal 17 Maret ini kemudian yang tanggal 17 Maret ini kemudian ditetapkan menjadi tanggal lahir atau hari lahir MTS Negeri 8 Kebumen. Oke? 97 sampai dengan tahun 2002 lokasi MTS ini itu masih di 2 tempat. Ada yang di Jalan Kawedanan 1 di sebelah sana depan Kauman Gombong, ada yang di lokasi sekarang di Jalan Lapangan Manunggal. Sampai akhirnya awal tahun pelajaran 2003-2004 seluruh proses pembelajaran pindah di lokasi yang sekarang di Jalan Lapangan Manunggal ini. Kemudian pada tahun 2016, nah ini gongnya. Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 810 tahun 2017 tertanggal 3 Oktober 2017, MTS Negeri Gombong dirubah namanya menjadi MTS Negeri 8 Kebumen.
Kebumen, Pak. Perubahan nama menjadi MTS Negeri 8 Kebumen ini mulai tahun 2017 sampai sekarang. Nah, mulai tahun 2015-2016 MTS Negeri Gombong ini sudah memiliki kelasnya itu 20 kelas, kelas 7 8 kelas, kelas 8 8 kelas 9 kelas. Guru karyawan juga dilepas dari dukungan orang tua, wali murid, biar gabung dalam komite MTS 8 yang ikut bekerjasama dalam rangka memajukan MTS Negeri 8 Kebumen. Inilah cara singkat MTS Negeri 8 Kebumen sampai sekarang sampai namanya di MTS 8 Kebumen. Sampai akhirnya lokasi di lapangan Manunggal sebelah timur, sebelah timur lapangan Manunggal Gombong. Oke. Allah. MTS 8 yang perlu kalian ketahui bersama. Iki sing kene iki. Selanjutnya adalah bukan mau kene. Iya. tentang kurikulum. Kurikulum MTS Negeri 8 Kebumen ini MTS Negeri 8 Kebumen merupakan lembaga formal. Kurikulumnya juga mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum MTS Negeri Gombong menggunakan kurikulum tingkat 1. Tentang kurikulum nanti akan disampaikan sendiri materinya oleh yang lain. Oke. Selanjutnya, visi dan misi. Ini perlu kalian ketahui bersama. Apa toh visi? Visi itu kan tujuan yang sangat luhur, sangat tinggi. Visi MTS Negeri 8 Kebumen adalah terwujudnya generasi yang takwa, unggul dalam prestasi dan kreatif. Kita segenap guru karyawan komite itu ingin mewujudkan terwujudnya generasi yang takwa, unggul dalam prestasi dan kreatif. Itulah visi kita dalam pendidikan yang akan dilaksanakan di MTS. Baik, untuk misinya. Untuk misi MTS Negeri 8 Kebumen 1, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan peserta didik terhadap nilai ajaran agama Islam. Sangat lembaga ini masuk lembaga madrasah sehingga menganut ajaran agama Islam. Yang kedua, menanamkan perilaku santun pada siswa dan seluruh warga madrasah. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif, kreatif, inovatif, serta penguasaan ilmu pengetahuan informasi dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar kalian semua berkembang itu secara seimbang antara perkembangan intelektual, emosi, dan spiritual agamanya. 5, meningkatkan profesionalitas dan kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan. Ini yang perlu kalian ketahui anak-anak. Bukan hanya kalian yang belajar. Guru-guru di MTS Negeri 8 dan guru dan pegawai di MTS Negeri 8 juga ikut belajar. Jadi kami guru-guru itu juga sering dididik, harus ikut pelatihan. Jadi bukan hanya kalian kok yang belajar, tapi guru-guru juga harus mengikuti berbagai macam pelatihan untuk mewujudkan misi MTS Negeri Gombong, visi MTS Negeri Gombong. Jadi yang belajar bukan hanya kalian, tapi guru-guru juga harus ikut, terkadang harus didata, harus ikut pelatihan. 6, menumbuh kembangkan kreativitas siswa melalui kegiatan karya ilmiah remaja. Nah, di sini nanti ada kegiatan KIR, karya ilmiah remaja, dalam rangka menumbuh kembangkan kreativitas kalian. 7, ini berkenaan dengan kondisi yang masih pandemi. Visi pada tahun ini sudah menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga madrasah dari pandemi COVID-19.
Inilah sejarah, visi, misi dari madrasah yang kita cintai bersama. Dan anak-anak, perlu juga kami sampaikan tentang struktur organisasi MTS Negeri 8. Oke, saya sampaikan bahwa pada tahun ajaran 2021-2022 ini, Kepala MTS Negeri 8 yang definitif belum ada, masih dijabat oleh pelaksana tugas kepala yang dijabat oleh Bapak DRS Motor, itu PLT Kepala MTS 8 yang tadi pertama kali menyampaikan dan membuka. Kemudian Wakil Kepala Bidang Kurikulum itu diampu oleh Bapak DRS Muarif Mahmud Zuhada MPD. Kemudian yang ketiga, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan diampu oleh Bapak Ahmad Safiuddin SPD MPD. Kemudian Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana saya sendiri, nama saya Muhammad Khairi. Kemudian Wakil Kepala Humas didobel oleh Bapak DRS Muhdor. Kemudian untuk Kepala Urusan Tata Usaha diemban oleh Bapak Hamdi Rahmani SHI. Kepala Urusan Tata Usaha. Oke anak-anak, pada tahun pelajaran ini guru karyawan BMTS, guru tenaga pendidik BMTS Negeri Gombong itu jumlahnya ada 49. Itu kalau kepala yang definitif ada nanti jumlahnya 50. Masih 49 guru. Sedangkan pegawai urusan tata usaha jumlahnya ada 15 orang. Ini kita bekerja sama antara guru dan karyawan untuk melaksanakan proses pendidikan di MTS Negeri 8 Kebumen ini. Oke anak-anak. Kelas 7, anak-anak kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, masih ada yang saya sampaikan agar kalian lebih paham seluk-beluk MTS Negeri 8 Kebumen ini. Untuk mendukung proses belajar mengajar di MTS Negeri 8 Kebumen ini, dukungan wali murid ada dalam wadah Komite MTS Negeri 8 Kebumen. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, Komite MTS Negeri 8 Kebumen diketuai, ketua komite kita adalah beliau Bapak DRS Haji Dasuki Anwar MAG. Ini ketua komite berasal dari tokoh pendidikan, beliau mantan kepala MAN 4 Kebumen, MAN 3 Kebumen, ya sudah puna, kemudian sekarang mengampu sebagai ketua komite. Anggota komite yang pertama Bapak Haji Irawan Setiabudi MSI. Ini tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Beliau adalah sekretaris Kecamatan Rawakole terakhir. Kemudian yang ketiga Bapak Haji Ahmad Sudadi BA. Ini tokoh pendidikan, Purniawan pendidik. Yang keempat Bapak DRS Haji Ahmad Agus Sarwasis. Beliau tokoh masyarakat, beralamatkan di Wero. Kemudian 5 Bapak Sapari. Ini merupakan anggota komite yang berasal dari unsur wali peserta didik. Yang keenam Bapak Eko Budianto. Ini juga anggota komite yang berasal dari wali peserta didik. Kemudian yang ketujuh Dr. Gigi Etika Ine Kusumawati. Ini juga anggota komite yang berasal dari wali peserta didik. Yang kedelapan Siti Mariatun, anggota komite berasal untuk mengelola keuangan di madrasah. Yang kesembilan Ibu Sumargiani SPD. Inilah
pengurus Komite MTS Negeri 8 Kebumen tahun pelajaran masa bakti 2018-2019 sampai 2021-2022. Jadi itulah wadah komite yang bahu-membahu bersama pihak madrasah untuk melaksanakan dan mengembangkan madrasah kita tercinta ini. Peserta didik yang kami hormati, yang saya sayangi dan saya banggakan, dalam melaksanakan proses pembelajaran di MTS Negeri 8 Kebumen ini ada sarana prasarana pendukung. Yang pertama, sarana prasarana pendukung pendidikan ini kita sekarang di Desa Wero, di lokasi lapangan Manunggal itu ada satu luas tanah itu sekitar 8.500 meter persegi. Ada satu tanah yang bersertifikat wakaf yang penggunaannya adalah untuk MTS Negeri 8 Kebumen yang berada di Desa Kemukus. Itu untuk perkebunan madrasah Sanawiyah Negeri Gombong. Kemukus. Luasnya kurang lebih ada 2.300 meter persegi. Kemudian sarana prasarana yang lain ada ruang kepala atau ruang kelas 24. Jadi alhamdulillah kalian masuk menyatakan ruang kelas kita sudah penuh, sudah tercukupi. Kemudian ada ruang TU 3 ruang lab IPA 1, ruang komputer. Kita memiliki lab komputer itu 3 ruang. Jadi kita ada komputer jumlah 3 ruang komputer dan jumlah PC personal komputer itu ada 100 buah. Ini untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis online. Ada 3 ruang komputer dengan jumlah PC sekitar 100 buah yang semuanya sudah bisa digunakan dan ready untuk pembelajaran online, pembelajaran yang melalui IT. Kemudian ada perpustakaan 1 ruang guru 3 ruang rapat 1 ruang, UKS 1 ruang, proses pramuka 1 ruang, kamar mandi. Alhamdulillah tahun kemarin kita bisa membangun kamar mandi sejumlah 10 kamar. Jadi mungkin kalau peserta didik baru belum tahu, jadi karena kalian baru daftar di sebelah utara, kemudian masuk lingkungan madrasah sebelah utara, yang di sebelah selatan itu tahun kemarin kita madrasah beserta komite alhamdulillah bisa membangun 4 ruang kelas baru dan 10 kamar mandi. Jadi semua kamar mandinya sekarang kalau di total guru kawan ada 30 kamar mandi. Untuk mendukungnya ada koperasi 1 ruang, gudang 3 ruang, dapur 1 ruang, musola 1 ruang. Ini untuk proses belajar mengajar. Ada musola di lantai 2 yang sebelah utara barat. Ada ruang musik 1 ruang. Ruang musik itu untuk mendukung ekstrakurikuler, ada musik religi yaitu rebana atau hadro. Ada juga musik band. Kita punya ruang musiknya 1 ruang. Ada ruang terbuka. Kalau kalian masuk di sebelah utara itu ada ruang terbuka halaman yang luas yang ada tamannya sedikit-sedikit walaupun masih dibenahi terus. Di selatan juga masih ada ruang terbuka yang insya Allah nanti akan dibangun juga semacam taman agar kalian betah belajar di madrasah. Akan dibangun gazebo, taman untuk mewujudkan lingkungan madrasah yang asri, lingkungan madrasah yang nyaman untuk belajar mengajar itu di sebelah selatan madrasah. Walaupun untuk saat ini belum terbangun, ini direncanakan akan dibangun tahun ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, inilah kurang lebih profil madrasah Sanawiyah Negeri 8 yang sekarang menjadi lokasi tempat kalian belajar mengajar, lokasi yang sudah kalian pilih, untuk sekolah. Alhamdulillah dan terima kasih saya kesampaikan kepada kalian yang sudah memilih MTS Negeri 8 Kebumen, dan juga akan saya sampaikan juga kepada wali peserta didik yang mempercayakan putrinya untuk menimba
ilmu di MTS Negeri 8 Kebumen. Kalau mana kan bos sudah. Ya bos telung. Oke. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan. Anak-anak yang kelas 7 yang saya sayangi dan saya banggakan. Mohon maaf kalian jangan menyalakan mikrofon karena akan mengganggu hanya Zoom meeting ini, Google Meet ini. Jadi maaf kalian jangan menyalakan. Ketika nanti kalian menyalakan mikrofon juga akan dimatikan dari sini biar suaranya tidak masuk dan tidak mengganggu proses jalannya maksama ini. Oke? Anak kelas 7 A, B, C, D, E, F, G, H yang saya cintai dan saya banggakan. Saya bacakan juga daftar nama guru karyawan agar kalian bisa walaupun semua guru tidak ada yang ngajar kelas 4 dan ngajar kelas 9 dan kemarin sudah mulai proses pembelajaran. Yang pertama Kepala Madrasah masih PLT, yang kedua Bapak DRS Muarif Muhammad mengajar TIK. Mau kasih dia mau nangkuk itu mau daripada teman-teman terus ya mau. Ya. Nah, apa, Pan? Ada gurunya kok kayak gitu. Weh, mati nih, Mik. Mohon maaf, mic-nya dimatikan. Sekali lagi mic-nya dimatikan biar tidak mengganggu suaranya. Yang kedua, Bapak Ahmad Safinuddin SPD MPD ini mengajar IPA kelas 9. Saya sendiri, Muyazil Khairi, mengajar fikih kelas 8 dan kelas 9. Ada DRS Muhdor yang merupakan PLT Kepala MTS 8 Kebumen ini mengajar bahasa Inggris kelas 8. Bapak Haji Muhammad ini mengajar PS kelas 9. Bapak Haji Muhammad Asroni SAG mengajar Ibara kelas 9. Nah, ini Ibu Turin SPD MPD mengajar matematika kelas 7. Ibu Tri Palupi SPD ini mengajar penjas orkes kelas 7. Bapak Joni Setiawan SPD ini juga mengajar bahasa Inggris kelas 8. Bapak Hasim mengajar IPA kelas 8 dan 9. Ibu Salimah mengajar IPS kelas 8. Bapak Muhammad Saidin, Bapak Haji Muhammad Saidin SPDI ini mengajar SKI kelas 7 dan 8. 14 Bapak Khudori SPD mengajar matematika kelas 9. Ini juga bisa menjadi pembina kesiswaan. 15 Ibu Siti Halimah SPD mengajar IPS kelas 9 dan 8. 16 Ibu Siti Nurlaiah SPD MPD. Maaf, 16 Ibu Siti Nurlaiah SAG SPD MPD mengajar hadis kelas 9 dan 8. 17 Ibu Hajah Suhati SPD MPD mengajar bahasa Indonesia kelas 9. 18 Ibu Ami Asmini SPD mengajar bahasa Indonesia kelas 8. Dan 11 Ahmad Fauzi ini guru IPA 9 dan kelas 8. 20 Bapak Sumbo Edi SPD ini orangnya gede besar karena guru olahraga mengajar kelas 9. 21 ada SPD MPD mengajar matematika kelas 22 Ibu Yulianti SPD matematika kelas 8. 23 Ibu Hajah Surinta SPD bahasa Inggris. 24 Bapak Arif Hidayat ini di IT tapi mengajarnya IPA. Ini sekarang operator Google Meet ini Bapak Arif Hidayat SPD ini mengajar IPA walaupun ahli IT. Yang itu duduk di samping saya. 25 Ibu Siti Liati ini guru bimbingan konseling kelas 9. 6
Bapak Masrul SPDI MPDI, guru SKI dan Akidah Akhlak. 27 Bapak Agus Nabi SPD, guru PKN kelas 8. 28 Ibu Nurlaili SPD, guru mapel bahasa Inggris kelas 9 dan 8. 29 Ibu Nur Hafiana SPD, guru mapel bahasa Indonesia kelas 8. 30 Ibu Diah Nasari SPD, juga mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan 8. 31 Bapak Rohmat Rifai SAG, ini mengajar bahasa Indonesia merangkap kepala perpustakaan. 32 Bapak Itmamul Wafa SAG, mengajar bahasa kelas 8 dan kelas 9. 33 Ibu Lusina SPD, ini guru kita yang cantik, mengajar IPS kelas 8. Itu maaf. Ibu Lusina mengajar IPS kelas 7. 34 ada Ibu Sri Khotimah SPD, ini guru PPKN kelas 8 dan 9. 35 Ibu Ratih Yuli Rosanti, ini guru prakarya kelas 7 dan 8. Oh maaf, Ibu Ratih Yuli Rosanti mengajar seni budaya kelas 7 dan 8. 36 ada Ibu Siti Anissa SPDI, ini mengajar akidah akhlak kelas 7 dan 8 dan juga menjadi pembina khusus bidang agama. 37 ada Bapak Hizamul Amek AID, ini sebagai guru seni budaya kelas 8 9. 38 Bapak Suwiknyo SPD, mengajar matematika kelas 7 dan PKN kelas 7. 39 ada Bapak Muhammad Syafi'i Ghazali PSI. Wah ini betul ini. Bapak Muhammad Syafi'i Ghazali, sarjana hukum Islam dan sarjana psikologi Islam. Ini mengajar guru BK kelas 7. Yang opera-opera absen kalian itu namanya Bapak Muhammad Syafi'i Ghazali. 40 Bapak Tito Setiawan Eskom. Nah, ini ahli IT juga yang yang mengolah IT di depan. Ini ngajar pada 9. 41 ada Anak Ibu Sumardiani SPD. Ini guru kelas 8. 42 Ibu Supriyatin SPD, mengajar ada Ibu Pramudita Diah Nugraheni SPD, guru bahasa Jawa, yang akan mengajari bahasa Jawa dan tata krama terhadap kalian. 44 ada Ibu Endang Agustina Aryaningrum SAG, ini guru mapel fikih sama dengan saya, mengajar kelas 7 dan 8. 45 ada Ibu Zidna Karimatunisa SHI MPDI. Ibu Zidna ini mengajar akidah akhlak kelas 7. 46 Pak Syamsul Arifin SPD, ini mengajar olahraga kelas 8. 47 ada Bapak Ali Zainal Abidin SD, ini mengajar bahasa Arab dan akidah akhlak. 40 ada Ibu Wahyu Meidina Armianti SPD, mengajar prakarya kelas 8. 49 ada Ibu Aulia Karimah Yuda Utami SPD, ini mengajar bahasa Arab kelas 7. Dan 50 ada Bapak Najib Irwanto SPD, bahasa Jawa kelas 7. Ini jadi jumlah guru karya ada. Kalau lengkap besok ada kepala madrasah yang sudah definitif juga. Ada 50 orang. Sementara untuk pegawai urusan tata usaha, yang pertama Bapak Hamdi Rahmani SHI, itu merupakan kepala urusan tata usaha. Beliau walaupun KTU tapi ahli IT. Nah ini yang perlu kalian ketahui bersama. Bapak Hamdi Rahmani ini juga dulu lulusan dari MTS Negeri 8 Kebumen. Beliau lulus dari MTS ini tahun 1996.
Dulu lulusan terbaik saat itu kemudian bisa masuk di MAPK Yogyakarta. Ini Bapak Hamdi Rahmani. Walaupun kuliah di UIN Fakultas Syariah dan Hukum Islam, tapi beliau ahli IT, ahli aplikasi juga. Ini Bapak Hamdi Rahmani. Yang kedua Ibu Kapiah P. Ini bendahara DIPA. Ada Ibu Siti Mariaton, bendahara komite. Ibu Lestari Arsiparis, Bapak Sultani Abdul Malik, ini operator kesiswaan, ada siswa, ada operator simpatika dan sebagainya. Ada Bapak Syarifuddin SHI, ini juga operator. Bapak Nur Cahyo AMD, operator. Ibu Kuwatin Nurwijayaningsih, AMD, ahli media perpustakaan, tapi juga beliau sarjana pendidikan sarjana pendidikan SD. Jadi Ibu Kuwatin Nurwijaya SPD SD. Ada Bapak Rahmat Murtado, Bapak Polanto, Bapak Sabarno, Bapak Nurjanto, Bapak Tasino, Bapak Aziz Priyatno, dan Bapak Lutfi Nur Satik. Jumlah karyawannya ada 65, gurunya 50, jumlah total guru karyawan di Dinas Negeri 8 Kebumen ini ada 55 orang. Ini yang bersama dari mempersiapkan dan melaksanakan proses belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri Gombong. Oke? Anak-anakku kelas 7 A, B, D, E, F, G, H yang saya cintai dan saya banggakan. Inilah kira-kira profil Madrasah Sanawiyah Negeri Gombong. Jadi sekolah yang kalian pilih untuk menimba ilmu, ya alhamdulillah, insya Allah kami dari pihak madrasah ini juga terus berusaha untuk berbenah bersama dengan komite, berbenah baik dalam bidang sarana prasarana, juga dalam bidang peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Kami mencoba terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dengan berbagai kegiatan yang nanti akan disampaikan dalam materi kurikulum madrasah. Oke, anak-anakku yang saya kelas yang saya cintai dan saya banggakan. Perlu kita ketahui, karena madrasah ini sudah sebetulnya umurnya sudah lama. Ketika kita lihat berdiri tahun 1971, sekarang sudah tahun 2021, jadi sudah 50 tahun. Ini sudah menelurkan, tentunya sudah meluluskan ribuan lulusan yang tersebar di mana-mana. Kita mengamatan. Wadah wadahnya yaitu wadah alumni MTS Negeri 8 Kebumen. Ya, wadah alumni ini insya Allah juga kita akan kembangkan sebagai wujud wujud kepedulian alumni, wujud anggar beni alumni, wujud rasa kepentingan alumni terhadap Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen ini. Oke, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, inilah sudah jadi besok ketika kalian sudah pembelajaran aktif, sudah disediakan ruang kelas dan semuanya masuk ruang kelas masing-masing dan sudah terbagi sarana prasarananya sudah dipersiapkan bersama untuk mendukung proses belajar mengajar yang kita rencanakan. Belajar mengajarnya di madrasah ini bisa berjalan dengan efektif dan bisa berjalan dengan nyaman. Itulah keputusan dari pemerintah dan kita dari madrasah berusaha semaksimal mungkin untuk menjembatani dan untuk menyediakan agar proses belajar madrasah ini bisa berjalan dengan nyaman. Kalian suka belajar di madrasah, nyaman, belajarnya nyaman, sehingga belajarnya nanti akan baik dan akan maksimal, akan berhasil yang maksimal. Kalau kami dari madrasah dan komite
berusaha mungkin Puyung bekerja sama untuk senantiasa meningkatkan proses layanan kepada peserta didik. Perlu kita ketahui ada sebagian besar lulusan madrasah ini yang bisa melanjutkan ke SMK dan kemudian SMK juga bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan perguruan tinggi. Ada data, ada beberapa dulu siswa madrasah sanawiyah ini yang sekarang bisa kuliah di perguruan tinggi Gunafid. Sebagai contoh, ada lulusan madrasah sanawiyah ini, kalau nggak salah lulusan tahun 2014, kemudian bisa melanjutkan di SNB 1 Kebumen. Sekarang kuliah di IPB, jurusan apa ya, Herdi? Teknik arsitektur. Kuliah di IPB, jurusan teknik arsitektur. Ada juga sekarang yang kemarin baru masuk, berarti sekarang semester 3. Dari MTS Negeri 8 Kebumen, kalau nggak salah tahun 2017, melanjutkan di MAN 1 Kebumen, kemudian juga diterima di PB, di slide sanksi. Kayak ada yang lagi di Bunga. Ada Adines, Universitas Negeri Semarang, ada yang di Sunan Kalijogo Yogyakarta, yang di ada di UNS ada. Jadi kalian bisa risau dan alhamdulillah yang perlu kita ketahui bersama dan wali murid bersama. Berdasarkan akreditasi sekolah yang dilaksanakan tahun 2017, MTS Negeri Gombong terakreditasi dengan predikat A. Ini yang perlu kita ketahui bersama, predikat A. Predikat MTS Negeri 8 Kebumen ini adalah predikatnya A. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Dan inilah saya kira dengan predikat A ini yang menjadi nilai jual madrasah. Karena predikat kita bisa dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena ternyata sekarang untuk melanjutkan proses belajar, melanjutkan ke jenjang sekolahnya, predikat akreditasi ini juga ikut menentukan. Demikian juga di SEA untuk melanjutkan selanjutnya jenjang luar negeri, predikat akreditasi menentukan. Ini yang perlu kita ketahui sebenarnya. Predikat sekolah MTS Negeri 8 dan banyak lulusannya yang di perguruan tinggi negeri yang juga termasuk Bunafid, yang ini yang perlu kita ketahui bersama. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah materi profil madrasah dari mulai berdiri tahun 71 sampai dengan sekarang berkembang 2021 ini. Dan profil lulus yang banyak bekerja di bidang bidang berbagai macam bidang, ada TNI juga ada, Polri juga ada, PNS juga ada, wira swasta juga ada, karyawan pabrik juga banyak. Ada juga yang lulusan madrasah yang sekarang juga punya sekolah sendiri.
di Bogor itu ada lulusan madrasah yang aslinya orang Kelopok itu kalau nggak salah itu punya sekolah sendiri dan sekarang menjadi anggota DPR Saya belum Provinsi makan. Jawa Barat dari fraksi PAN. Ini bukan kampanye ya, tapi ini nyata. Ada juga lulusan NT8 Bumen yang bisa menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Bogor dari fraksi PAN dan beliau ini sekarang sudah punya sekolah sendiri yang perlu kita ketahui bersama. Ternyata juga ada lulusan NTS Bombong yang kemudian bisa mempunyai sekolah sendiri. Ini lulusan profil sekedar profil dari lulusan profil madrasah mulai berdiri sampai dengan sekarang. Oke, ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilafan dalam saya menyampaikan materi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil madrasah yang telah disampaikan oleh Bapak Yedi Khairi MAG, semoga bisa memberikan wawasan bagi adik-adik kelas 7 bahwa madrasah kita adalah madrasah yang besar yang perlu kalian berbangga karena bisa masuk di MT78 ini. Untuk agenda yang selanjutnya adalah nanti terlebih dahulu, nanti kita akan mulai kembali pada pukul 10.00 ya. Jadi itu jadwal bahwa jam 9.30 sampai jam 10.00 adalah istirahat. Untuk sementara kalian bisa start di Google Meet ataupun di log lebih dahulu dan nanti menjelang jam 10 kalian masuk lagi untuk mengikuti penyampaian tentang kurikulum pendidikan pada MT8 Kebumen yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Marif Mahmud Suhada MPD selaku Wakil Kepala Urusan Kurikulum. Jadi sekarang kalian istirahat terlebih dahulu dan panitia akan beristirahat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Rifki belum makan. Ngopi. Ya, Rifki, saya belum makan si Rifki. Rian udah besar weh, Rian udah kumis. Anjir. Ngopi. Mohon maaf adik-adik kelas 7 bahwa Meet ini sementara akan dimatikan terlebih dahulu. Nanti menjelang jam 10 kalian login kembali ya. Oke. Oke, Pak. Untuk meeting akan ditutup terlebih dahulu. Untuk istirahat juga menghemat kuota kalian. John. Iya Pak, jam 9:30 ini Pak. Jam 9:30. 10 Oh, menit. jam 10. Oke, John, oke. Iya, Pak. Oh, nggih Pak, jam 10 nggih Pak. Rifki belum makan kencang. Nggih. Boleh keluar nggih Pak?